Hutan pegunungan di Kalimantan selalu memegang reputasi sebagai salah satu bentang alam paling lebat, paling misterius, sekaligus paling menantang di Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah berupaya mempromosikannya sebagai destinasi wisata alam, tidak semua sudut gunung itu benar-benar dikenali. Ada jalur resmi yang dibangun rapi, lengkap dengan pos informasi dan rambu penunjuk arah, tetapi ada pula bagian-bagian hutan yang tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah dipetakan secara akurat, dan tidak pernah diceritakan kepada wisatawan. Di antara para pemandu lokal, ada kebiasaan lama untuk tidak membicarakan area tertentu demi menjaga nama baik kawasan wisata. Beberapa bahkan percaya bahwa gunung itu memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dalam latar inilah tiga sahabat, Adit, Gema, dan Randy, memutuskan untuk mendaki. Ketiganya sudah lama merencanakan perjalanan ini, bukan hanya karena ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga karena mereka sudah lama penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang di kalangan pendaki senior tentang hutan Kalimantan yang tidak biasa. Mereka mendengar cerita bahwa di hutan tertentu, suara langkah sendiri bisa terdengar berlipat ganda, seolah ada yang mengikuti dari balik pepohonan. Atau cerita tentang kawasan yang selalu berkabut meski hari cerah, serta jalur yang kadang berubah seperti memiliki kehendak sendiri. Tetapi mereka bertiga bukan tipe yang mudah terintimidasi cerita semacam itu. Mereka menganggapnya sekadar bumbu penanda bahwa sebuah tempat benar-benar liar dan patut dihormati. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa itu tampak sederhana, tetapi penduduknya ramah kepada pendaki, ramah dalam cara yang mencurigakan, seperti seseorang yang tersenyum untuk menutupi sesuatu. Setiap pengunjung yang datang selalu disambut dengan hangat, tetapi tiap kali para pendaki bertanya soal hutan lebat di sisi utara gunung, senyum itu berubah menjadi canggung, bahkan hening mendadak menyusul. Seorang pria parubaya yang mereka temui di warung kopi berkata dengan nada pelan, "Gunung itu baik kalau kalian hormati. Tapi jangan terlalu jauh. Ada tempat yang tidak perlu kalian datangi, meskipun jalannya terlihat sama saja." Adit tertawa kecil, menganggap itu sekadar mitos. "Kami lewat jalur resmi, Pak. Sudah dicek di internet jalurnya aman kok." Pria itu memandang mereka lama, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan tetapi urung keluar. Ia hanya menepuk pundak Gema lalu kembali duduk. Ada kesan bahwa banyak hal tentang gunung itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Hingga akhirnya tibalah hari pendakian. Udara pagi terasa jernih, embun masih menggantung di antara daun-daun besar khas hutan tropis, dan pepohonan menjulang tinggi seperti pilar-pilar raksasa. Dari jauh, puncak gunung tampak bagaikan mahkota hijau yang diselimuti kabut tipis. Ketiga pendaki itu melangkah dengan semangat penuh, membawa perlengkapan standar, tenda ringan, persediaan makanan untuk 4 hari, kompas, dan peta jalur resmi yang dibagikan petugas pos. Mereka bertiga sudah cukup berpengalaman. Adit pernah beberapa kali mendaki gunung-gunung Jawa, Gema terbiasa dengan hiking solo, dan Randy punya pengetahuan survival dasar. Namun, sejak langkah pertama masuk ke dalam jalur hutan Kalimantan, ada sesuatu yang langsung terasa berbeda. Tidak seperti hutan gunung lain yang mereka kenal, hutan ini seperti memiliki lapisan-lapisan ruang yang saling menutup. Cahaya matahari masuk hanya lewat sela-sela kecil di antara kanopi yang tebal, menciptakan bayangan gelap yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Suhu udara lembab, aroma tanah basah kuat tercium, dan suara serangga terdengar dari segala arah, saling bertabrakan seperti orkestra liar yang tidak pernah berhenti. Serasa masuk dunia lainnya, gumam Randy perlahan. Gema, yang biasanya paling ceria, mengangguk pelan. Hutannya, pekat banget. Kayak dari dulu nggak pernah disentuh manusia. Namun Adit, yang paling rasional di antara mereka, tetap berjalan mantap. Bagus dong. Artinya kita dapat pengalaman baru. Jalurnya juga masih aman kok. Lihat tuh tanahnya masih jelas. Memang benar, jalur pendakian itu awalnya cukup jelas. Tidak ada tanda arah yang menyesatkan, tidak ada persimpangan mencurigakan. Segalanya terasa teratur, seolah menenangkan para pendaki untuk percaya bahwa mereka berada di lintasan aman. Meski begitu, sejak awal perjalanan, mereka sudah merasakan tanda-tanda bahwa hutan itu tidak hanya luas, tetapi juga hidup. Berkali-kali mereka mendengar suara ranting patah di kejauhan, padahal tidak terlihat hewan apapun. Kadang suara itu begitu beraturan, seperti langkah kaki yang menjaga jarak.
Ada pula momen ketika angin berhenti sepenuhnya. Hutan mendadak sunyi, terlalu sunyi, seakan seluruh alam menahan napas. Di pos peristirahatan pertama, mereka bertemu dua pemandu lokal yang sedang mengangkut perlengkapan. Salah satu pemandu itu memandangi mereka dengan sorot waspada, seperti mengenali sesuatu yang tidak dimengerti. "Kalian bertiga saja?" tanya si pemandu. "Iya," jawab Gema ramah. "Kami ikut jalur resmi kok." Pemandu itu tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah hutan, ekspresinya kaku. Temannya menepuk bahunya, memberi isyarat halus untuk tidak bicara lebih jauh. Setelah memberi salam singkat, kedua pemandu itu pergi. Namun sebelum benar-benar hilang dari pandangan, salah satu dari mereka sempat berbisik pelan, cukup keras untuk terdengar oleh Randy. "Jangan kemalaman. Di sini kalau sudah lewat sore, jalur suka berubah." Randy menoleh, tetapi pemandu itu sudah pergi. Ia ingin menyampaikan kepada dua temannya, namun memilih menahan. Ia khawatir mereka menganggapnya terlalu mudah terpengaruh cerita orang. Saat itu, mereka tidak menyadari bahwa kalimat itu adalah peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Perjalanan menuju pos kedua berlangsung tanpa masalah besar, tetapi suasana hutan semakin padat. Pepohonan memiliki diameter batang yang tidak biasa besar. Daun-daunnya panjang dan lebar, beberapa bahkan menutupi pandangan ke arah langit. Jika sebelumnya cahaya matahari masih berhasil menembus cabang-cabang, memasuki area ini langit nyaris tak terlihat sama sekali. Hutan sedemikian rapat hingga rasanya seperti berada di bawah atap batu hijau raksasa. Meskipun mereka tidak tersesat, ketiganya mulai merasa ada sesuatu yang memerhatikan. Setiap kali berhenti untuk minum atau sekadar menarik napas, mereka merasakan getaran kecil dari dalam tanah, seperti ada hewan besar bergerak jauh di bawah akar. Sesekali terdengar suara burung, namun jenisnya aneh, nyaring, panjang, dan seperti bergetar. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar pula kesadaran bahwa jalur pendakian ini bukan tempat biasa. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, campuran antara kekaguman dan kewaspadaan. Hutan gunung itu terlalu sunyi untuk ukuran hutan tropis. Terlalu rapi dalam kekacauannya, dan terlalu seimbang dalam cara ia membuat manusia merasa kecil. Ketiganya tidak tahu bahwa langkah mereka perlahan membawa mereka mendekati sebuah area yang sangat jarang dilalui manusia. Area yang tidak pernah masuk dalam peta resmi. Area yang selama puluhan tahun sengaja tidak dibicarakan oleh penduduk sekitar. Sebuah area yang kelak akan menjebak mereka selama 11 hari. Setelah melewati pos pertama dengan cukup lancar, ketiga pendaki itu melanjutkan perjalanan menuju jalur yang disebut warga sebagai lengan timur gunung. Jalur ini masih termasuk rute resmi, namun jarang dipilih pendaki pemula karena medannya lebih panjang dan membutuhkan stamina lebih. Bagi Adit, Gema, dan Randy, tantangan semacam itu justru menjadi alasan mereka datang sejauh ini. Udara mulai berubah lebih lembab ketika mereka memasuki kawasan yang lebih dalam. Aroma dedaunan basah bercampur bau tanah kuat yang menguar dari setiap sentimeter jalur. Hutan tropis Kalimantan memiliki keunikan. Tidak hanya lebat, tetapi juga terasa hidup dalam cara yang sulit dijelaskan. Pepohonan raksasa seakan terbentuk sebagai pilar-pilar kuno yang menyangga langit. Ranting-rantingnya menyilangkan diri seperti tangan-tangan yang saling bertautan. Daun-daun raksasa menggantung bersusun, menciptakan tirai hijau gelap yang membatasi jarak pandang. Cahaya matahari hanya masuk sebagai garis tipis di antara sela-sela dedaunan, seperti cahaya lampu dari celah pintu ruangan gelap. Mereka berjalan sambil berbicara kecil. Sesekali tertawa. Namun perlahan frekuensi percakapan menurun ketika suasana hutan semakin dalam. Ketiganya mulai memperhatikan bahwa meskipun jalur masih terlihat jelas, lingkungan sekitar berubah menjadi sangat senyap. Tidak ada suara burung sebanyak biasanya. Tidak ada suara satwa liar yang lazim terdengar di hutan tropis. Yang tersisa hanya gemerisi kecil daun dan sesekali suara ranting patah yang entah dari mana asalnya. "Kayaknya dari tadi kita nggak lihat hewan sama sekali," gumam Gema sambil menyeka keringat di lehernya. Adit menoleh sekilas. Mungkin mereka pindah ke area lain. Hutan luas begini, wajar kalau hewannya nggak lewat jalur pendakian. Randy, yang sejak tadi paling diam, menatap sekitar. "Tapi rasanya kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." Ucapannya membuat dua temannya berhenti sejenak. Adit tertawa gugup.
Kebanyakan dengar cerita warga tadi pagi lu, Ren. Tapi serius. Nada Randy terdengar yakin. Coba kalian diam sebentar. Ketiganya berhenti bergerak. Sun. Tidak ada apa-apa. Namun 5 detik kemudian, terdengar suara halus, suara gesekan, seperti seseorang berjalan pelan di antara semak. Adit mundur 1 langkah, mencoba mencari sumber suara. Mungkin monyet, ujarnya, walau nadanya lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada menjelaskan. Namun ketika mereka menunggu lebih lama, suara itu berhenti begitu saja, seolah sadar sedang didengarkan. Ketiga pendaki itu saling pandang, tetapi memilih menepis kegelisahan tersebut. Mereka sepakat fokus pada perjalanan. Menuju tengah hari, jalur mulai menanjak dan suhu udara sekitar turun meski sinar matahari semakin kuat di luar sana. Adit membuka peta jalur resmi dari tas kecilnya. Peta itu sederhana, hanya menampilkan 3 pos utama, 2 persimpangan penting, dan puncak. Tidak ada detail tentang area-area yang sensitif atau zona yang jarang dilewati pendaki. Semuanya terlihat normal. Harusnya kita bakal sampai pos 2 sore nanti, kata Adit sambil menelusuri garis-garis peta. Kalau nggak berhenti lama, kita bisa ngecamp sebelum gelap. Enaknya ngecamp dekat sungai, sahut Gemma. Biar bisa refill air. Randy mengangguk lemah. Iya, tapi suara arus sungai paling dari tadi nggak kedengeran sama sekali. Pembicaraan itu membuat mereka kembali sadar. Sejak pagi mereka tidak mendengar suara air mengalir. Biasanya, pada jalur gunung manapun, suara sungai atau aliran air selalu ada, bahkan jika lokasinya jauh. Namun di sini, tidak ada. Seolah seluruh hutan ini adalah tempat yang menutup sunyi dari dunia luar. Meski begitu, mereka tetap berusaha rileks. Mereka berhenti sejenak untuk makan dan minum di sebuah area lapang kecil yang dikelilingi akar-akar besar. Sambil menikmati roti dan buah, mereka melihat ke sekeliling. Ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Tidak ada angin. Tidak ada dedaunan bergerak kecuali ketika mereka menyentuhnya. Kok kayak mati ya? Gumam Gemma. Apa maksud lu? Tanya Adit. Hutan biasanya kan hidup. Bunyinya banyak. Tapi di sini tuh, kayak diam banget. Adit tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah pepohonan di mana cahaya yang masuk tampak seperti garis-garis putih terperangkap. Batang-batang pohon tampak lurus, tinggi, dan tidak ada satupun yang miring atau tumbang. Bukan pemandangan umum untuk hutan dengan usia setua itu. Setelah makan siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalur makin sempit dan menanjak tajam. Tanah terasa lebih gembur dan akar-akar pohon semakin menonjol. Meski begitu, garis jalur masih terlihat jelas. Sesekali mereka melihat tanda cat merah di beberapa batang pohon, pertanda bahwa ini masih jalur resmi. Namun semakin jauh mereka berjalan, tanda-tanda cat itu semakin jarang muncul. Dari yang sebelumnya setiap 50 meter, kini butuh 100 meter lebih untuk menemukan satu tanda. Terlebih lagi, beberapa tanda terlihat lebih pudar seolah sudah lama tidak diperbarui. Jangan bilang kita salah jalur, gumam Randy, mulai cemas. Enggak, kata Adit cepat. Masih ada tandanya, walaupun jarang. Kita tetap di jalur resmi. Tapi kenapa makin lama makin sepi? Tanya Gemma sambil menatap sekeliling. Kayak udah lama nggak dilewatin pendaki lain. Adit berhenti sejenak. Ia menatap jalur yang menanjak ke depan dan jalur yang baru saja mereka lewati. Tidak terlihat kaki manusia lain sama sekali. Tidak ada bekas jejak baru, tidak ada sampah, tidak ada tanda aktivitas pendaki. Baru ia sadari satu hal, dari tadi mereka tidak bertemu pendaki lain sama sekali. Biasanya, meskipun jalur sepi, setidaknya ada 1 atau 2 rombongan yang bisa ditemui. Tetapi dari pagi hingga siang, tidak ada siapapun yang lewat selain 2 pemandu yang mereka temui di pos pertama. Aneh banget ini, kata Adit pelan, nyaris berbisik. Randy ikut memerhatikan tanah. Tanahnya kayak, terlalu rapi. Kayak bukan jalur sering dilewati. Mereka melanjutkan perjalanan dengan diam, masing-masing mulai memendam kecemasan sendiri. Bayangan pepohonan semakin panjang, meski belum mendekati sore. Suasana mulai terasa berat, seperti ada tekanan dari langit yang semakin rendah. Ketika mereka mencapai sebuah persimpangan kecil,
yang tidak ada di peta, Gema langsung mengernyit. Jalur terbagi dua, satu menanjak ke arah kanan, satu lagi datar ke arah kiri. Keduanya sama-sama jelas, namun tidak ada tanda cat pada kedua jalur. Ini apaan? Tanya Randy gelisah. Di peta nggak ada dua jalur kayak gini. Adit mengambil napas panjang. Harusnya yang kanan. Jalur resmi biasanya menanjak dulu sebelum pos 2. Gema menatap jalur kiri, merinding tanpa alasan jelas. Yang kiri kayak lebih gelap. Sebelum mereka memutuskan, suara samar tiba-tiba terdengar dari arah kiri. Seperti langkah kecil, cepat, dan teratur. Gema mundur setengah langkah. Randy menegang. Adit mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Mereka mendengar lagi, suara halus, seperti seseorang berjalan di dedaunan, tetapi ritmenya terlalu rapi untuk suara hewan. Udah, kita ambil kanan aja, kata Adit akhirnya, mencoba terdengar tegas. Mereka bertiga sepakat. Dalam hati mereka tahu, persimpangan itu seharusnya tidak ada. Jalur kiri itu seharusnya tidak ada. Tetapi hutan itu memperlihatkannya, seolah memanggil. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu adalah titik awal dari serangkaian peristiwa yang akan membawa mereka menuju hari-hari paling panjang dalam hidup mereka. Setelah memutuskan mengambil jalur kanan pada persimpangan misterius itu, ketiga pendaki melangkah lebih cepat. Bukan karena mereka yakin jalur itu benar, tetapi karena mereka mulai merasakan sesuatu yang samar dari arah jalur kiri. Sesuatu yang seolah memperhatikan mereka dari balik bayang pepohonan. Langkah mereka semakin mantap, meski sebenarnya dibangun lebih karena kebutuhan untuk menjauh daripada kepercayaan diri. Namun makin jauh mereka berjalan, semakin aneh perasaan yang muncul. Jalur kanan itu memang menanjak, tetapi tidak seperti jalur pendakian resmi biasanya. Tanahnya terlalu bersih, terlalu halus, hampir seolah dilapisi lapisan dedaunan baru setiap hari. Tidak ada bekas pijakan lain kecuali milik mereka bertiga. Adit yang biasanya paling berpengalaman mulai merasakan keganjilan itu, tetapi ia memilih tidak mengatakannya. Setidaknya belum sekarang, ketika dua sahabatnya juga tampak cukup tegang tanpa ia harus menambah panik. Matahari perlahan bergerak ke barat. Cahaya yang masuk dari sela-sela dedaunan semakin miring, menciptakan bayangan panjang yang berayun pelan. Tetapi bukan hanya bayangan pepohonan, sesekali bayangan melintas cepat, seperti sesuatu yang bergerak di kejauhan. Randy 2 kali berhenti, mengira melihat seseorang lewat di balik batang besar. Namun ketika ia memperhatikan lebih saksama, tidak ada apa-apa lagi. Tadi gue lihat kayak ada orang. Gumam Randy lirih saat mereka berhenti minum sejenak. Gema langsung menoleh, matanya membesar. Orang? Pendaki juga? Nggak tahu. Kayak bayangan. Cepet banget. Pas gue fokusin udah nggak ada. Adit menepuk punggung Randy, berusaha menenangkan. Bisa jadi hewan kecil. Cahaya juga suka bikin efek optik aneh di hutan begini. Meski berkata begitu, Adit sendiri tidak sepenuhnya percaya ucapannya. Ada sesuatu yang lain dari hutan ini. Tidak seperti hutan-hutan yang pernah ia masuki sebelumnya. Sekalipun hutan tropis biasanya padat, hutan ini terasa menyempit. Seolah pepohonan perlahan makin mendekat satu sama lain. Cabang-cabangnya menjulur hingga hampir menyentuh kepala. Rumput liar tumbuh tidak hanya di tanah, tetapi juga di sisi-sisi batu besar, membuatnya tampak seperti mulut gua yang dipenuhi lumut. Saat mereka melangkah lebih jauh, suara aneh mulai muncul. Awalnya samar, seperti angin melewati batang pohon. Tetapi lama-lama suara itu berubah menjadi semacam dengungan rendah, konstan, dan seolah datang dari berbagai arah sekaligus. Terkadang suara itu berhenti secara tiba-tiba, lalu muncul kembali beberapa meter di depan mereka. Gema menatap sekitarnya dengan napas memburu. Kenapa hutannya kayak bersuara ya? Tapi bukan suara hewan. Kayak getaran, kata Randy, menelan ludah. Adit menunduk memperhatikan tanah. Kadang memang gitu. Ada jenis serangga hutan yang suaranya resonan. Namun kalimatnya terhenti ketika tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat mereka bertiga saling tatap dengan wajah pucat. Lo ngerasain juga? Tanya Gema. Kayaknya iya, Randy menjawab sambil melihat ke kiri kanan dengan cemas. Adit mencoba rasional.
Mungkin ada hewan besar jalan di bawah akar. Bisa aja babi hutan. Tapi bunyinya kayak jauh di bawah, kata Gema lagi. Sungguh, tidak ada hal nyata yang bisa menjelaskan itu. Setelah berjalan hampir 2 jam tanpa melihat satupun tanda jalur resmi, mereka mulai gelisah. Peta yang Adit bawa tidak menunjukkan adanya tanjakan panjang seperti yang sedang mereka lalui. Jalur resmi menuju pos 2 seharusnya melewati area lebih datar dengan sungai kecil di sisi kiri. Namun dari tadi tidak ada tanda-tanda air, bahkan suara gemericik pun tidak terdengar. "Dit," panggil Randy akhirnya, tidak mampu menahan keresahannya. "Gue rasa ini bukan jalur resmi." Adit berhenti berjalan. Untuk pertama kali sejak perjalanan dimulai, ia menunjukkan keraguan nyata. Ia memandangi peta, memandangi jalur di depan, lalu memandangi pepohonan yang seolah semakin memerangkap mereka di dalam pola yang tidak dikenali. Harusnya jalur ini masih benar, katanya pelan, meski terdengar lebih seperti mencoba menenangkan diri. Jalur kanan biasanya naik dulu. Itu kalau sesuai peta, potong Gema. Tapi kita udah 2 jam gak lihat tanda jalur sama sekali. Adit terdiam. Gema benar. Bahkan jalur yang mereka lalui pun kini tampak lebih liar. Tidak lagi sebersih sebelumnya. Akar-akar pohon menonjol keluar seperti jaringan urat raksasa. Batu-batu besar tertutup lumut licin. Udara menjadi lebih lembab dan kabut tipis mulai turun meski belum sore. "Kalian denger nggak?" bisik Randy tiba-tiba. Mereka berdua menoleh. "Dengar apa?" tanya Adit. Randy menunjuk ke arah pepohonan gelap di sisi kiri jalur. "Kayak orang ngelangkah." Ketiganya diam. Sunyi. Lalu, krek. Suara ranting patah jelas terdengar. Gema mundur, napasnya memburu. Adit refleks meraih pisau lipat kecil dari tas pinggangnya. Mereka menunggu, memandangi arah suara itu, namun tidak ada apapun yang bergerak. Hutan kembali menjadi diam, terlalu diam. "Udah, lanjut aja," ujar Adit akhirnya. "Kalau kita berhenti terus, nggak bakal sampai pos." Meski demikian, langkah mereka setelah itu menjadi jauh lebih hati-hati. Mereka mulai menyadari bahwa apapun yang mengikuti mereka tidak berniat menampakkan diri. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada sesuatu yang muncul secara jelas. Mendekati sore, langit yang sebelumnya mulai memancarkan sedikit cahaya kembali meredup. Padahal belum waktunya. Awan gelap bergulung pelan di antara kanopi, dan kabut mulai menebal dari arah bawah lembah. Ketiganya mempercepat langkah, tapi jalur makin tak jelas. Adit membuka peta lagi, tapi kini ia tahu peta itu tidak berguna. Jalur yang mereka pijak tidak tercatat dimanapun. Mereka telah masuk ke wilayah yang tidak direncanakan, entah sejak kapan. "Ada yang salah," kata Gema sambil memandang sekitar. "Kita kayak dibawa masuk." "Dibawa siapa?" tanya Randy, meski ia sendiri tahu bahwa pertanyaan itu tidak punya jawaban. Kabut mulai turun cepat, menutupi pohon-pohon tinggi. Udara menjadi sangat dingin untuk ukuran hutan tropis. Napas mereka keluar dalam hembusan berat. Dalam kepanikan, Randy menoleh ke belakang, dan ia membeku. "Wei," suaranya serak. "Jalurnya." Adit dan Gema ikut menoleh. Wajah mereka langsung memucat. Jalur yang baru saja mereka lewati, yang harusnya terbuka jelas, kini tertutup dinding semak dan akar. Seolah hutan itu menutup dirinya kembali hanya dalam hitungan detik. "Itu nggak mungkin." Adit melangkah mendekat, mencoba menyibak semak, namun akar-akar besar melintang keras seperti pagar alam yang tidak bisa didorong. Gema menutup mulutnya, menahan panik. "Kita cuma lewat sini 5 menit lalu. Mana mungkin tumbuh secepat itu?" "Ini bukan tumbuh," jawab Adit perlahan. "Ini nutup." Ketiganya saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar sadar bahwa hutan ini tidak hanya lebat atau liar, tetapi juga memiliki gerak, memiliki arah, dan mungkin memiliki kehendak. Hutan yang mereka pikir sedang mereka susuri ternyata sedang menyusun ulang dirinya, mendorong mereka semakin ke dalam. Dan hari itu baru memasuki sore. Langit telah berubah menjadi kelabu tua ketika rombongan kecil itu akhirnya mendekati titik persimpangan terakhir sebelum memasuki jalur yang lebih dalam. Angin hutan membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru diguncang hewan-hewan liar.
Cahaya matahari yang tersisa ditelan rimbunnya pepohonan, membuat siang itu terasa seperti mendekati senja. 3 pendaki, Raffi, Bayu, dan Seno, berhenti sejenak, berdiri di bawah sebuah pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan tua yang menggapai permukaan tanah. Mereka memeriksa kembali peta sederhana yang dibawa Bayu. Di sela-sela napasnya yang mulai terdengar berat, Bayu sempat mendengus lirih, bukan karena lelah, tetapi karena bingung. Peta yang mereka pegang terasa seperti tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan. Jalur yang seharusnya menurun justru tampak mendaki, dan medan yang tertulis sebagai tanah pada terlihat berubah menjadi cekungan becek yang mengilap karena air hujan yang tidak pernah berhenti merembes dari kanopi hutan. Kalau menurut peta, kita harusnya sudah dekat sungai kecil itu, gumam Bayu sambil menyipitkan mata, seolah-olah membaca ulang garis-garis halus yang tampak kontradiktif dengan kenyataan. Namun suara Seno menimpali cepat, sedikit khawatir. Tapi dari arah angin dan aroma lembabnya, aku yakin kita malah semakin menjauh dari aliran air. Seharusnya suara sungai itu sudah terdengar dari sini. Raffi memandang keduanya bergantian, ingin memastikan tidak ada yang terlalu gelisah. Ia sadar, ketegangan kecil seperti itu bisa merambat menjadi sugesti yang lebih meresahkan. Kita istirahat sebentar di sini, katanya akhirnya. Sebelum meneruskan langkah, kita pastikan dulu apa yang sebenarnya salah. Bisa jadi kita hanya melewati simpang kecil yang tertutup akar dan semak-semak. Mereka bertiga lalu duduk di batang pohon tumbang yang permukaannya dipenuhi lumut lembut. Dari tempat itu, mereka bisa melihat bagaimana lorong hutan memanjang, dipenuhi bayangan dan cahaya redup yang nyaris tidak tersentuh oleh matahari. Seno merogoh saku samping tasnya, mengeluarkan kompas kecil yang jarumnya tampak berputar pelan sebelum menetap pada arah utara. Sesaat ia mengernyit. Jarum itu bergetar lebih lama dari biasanya, seolah enggan menegaskan arah yang benar. Aneh, bisiknya pelan. Kompas ini biasanya stabil. Tapi dari tadi getarannya lebih lama dari biasanya. Bayu menoleh cepat, rautnya berubah sedikit tegang namun berusaha ditutupi dengan nada optimis. Mungkin pengaruh medan. Hutan sini kan terkenal penuh kandungan mineral. Kompas gampang goyah. Raffi hanya mengangguk tanpa menambahkan apapun. Ada hal yang tidak ingin ia suarakan, tentang bagaimana ia juga merasakan semacam kejanggalan sejak jalur itu berubah terlalu cepat. Tetapi sebagai yang paling tenang di antara mereka, ia memilih diam, menunggu situasinya lebih jelas sebelum berbicara. Dari kejauhan, suara burung-burung hutan menggema, namun di sela kicau yang meriah terdapat nada lain yang sulit dijelaskan. Semacam dengung halus, dalam, dan tidak konstan, seperti getaran yang berasal dari jauh di dalam tanah. Raffi menangkapnya pertama kali. Seno mendengarnya beberapa detik kemudian. Bayu sempat mengira itu suara ranting bergesekan, tetapi nada itu terlalu dalam, terlalu ritmis, dan terlalu asing. Dengar itu? Tanya Raffi perlahan, tanpa memindahkan pandangannya dari kegelapan lorong hutan. Seno menjawab dengan anggukan kecil, matanya berkedip cepat. Iya, dari arah sana. Tapi, apa ada alat berat di area sini? Logikanya tidak mungkin. Kan? Ini jauh dari jalur eksplorasi manapun. Bayu menarik napas panjang, mencoba menutupi rasa tidak nyaman dengan logika yang terdengar setengah ragu. Mungkin suara alam. Hutan ini luas. Banyak hal yang memantul-mantul. Walaupun semua mencoba berpikir rasional, ketiga pendaki itu sama-sama tahu mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa. Namun mereka sepakat untuk tidak memperpanjang pembahasannya. Bukan karena tidak ingin mencari tahu, melainkan karena mereka merasa itu bukan prioritas. Mereka semakin gelap, dan mereka butuh keputusan cepat. Apakah melanjutkan perjalanan atau kembali mencari jalur yang lebih aman? Setelah beberapa menit berdiskusi, mereka sepakat tetap maju, menyusuri jalur yang tampak lebih terbuka sedikit di sisi kiri persimpangan. Jalur itu tampak menjanjikan dari kejauhan, seolah menjadi satu-satunya rute yang masuk akal. Mereka tidak ingin kehilangan waktu, terutama karena langit yang semakin merapat dengan warna gelap. Namun begitu mereka mulai berjalan, hutan mendadak terasa berbeda. Udara berubah lebih dingin, seolah ada kabut tipis yang menyusup di antara pepohonan meski sore hari masih terlalu awal untuk kabut. Cahaya yang tersaring dari celah dedaunan tampak semakin pudar, memaksa mereka mengaktifkan lampu kepala lebih cepat dari rencana.
Bayu yang berada di depan tiba-tiba berhenti, mengangkat tangannya sebagai tanda ada sesuatu yang perlu diperhatikan. "Lihat ini," katanya lirih. Di tanah, tepat beberapa langkah dari posisinya, tampak pijakan sepatu yang sudah setengah tertutup tanah lembab. Pijakan itu bukan milik mereka, karena arah langkahnya tampak menuju lebih dalam ke hutan. Ukurannya sedikit lebih kecil dari ukuran sepatu laki-laki dewasa, namun cukup jelas sebagai jejak manusia. "Penduduk setempat?" Seno bertanya, suaranya terdengar pelan seperti takut mengganggu keheningan. "Bisa jadi," jawab Raffi, "tapi kenapa sendiri? Dan kenapa jalurnya masuk hutan, bukan keluar?" Jejak itu terlihat hanya satu arah. Tidak ada tanda-tanda kembali. Mereka bertiga saling bertukar pandang, tapi tak ada yang berani menyuarakan firasatnya. Ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun perjalanan harus terus berjalan. Dan jejak itu, meskipun aneh, adalah satu-satunya petunjuk arah yang terlihat jelas. Dengan langkah hati-hati, mereka kembali bergerak menyusuri jalur samar itu. Setiap langkah seperti membawa mereka semakin jauh dari keramaian, semakin jauh dari sinyal apapun, bahkan sinyal logika. Hutan yang semula tanpa hidup, kini menjadi begitu sunyi. Terlalu sunyi. Di balik sunyi itu, mereka tahu satu hal. Mulai dari titik ini, cerita perjalanan mereka tidak akan lagi sama. Ada batas tipis yang baru saja mereka lewati, sebuah batas yang dipenuhi misteri hutan Kalimantan yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka belum sadar bahwa inilah awal dari perjalanan panjang yang akan menahan mereka selama 11 hari, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang diberitakan. Dan dari titik inilah, semuanya mulai berubah. Langkah mereka bertiga menyusuri jejak misterius itu awalnya terasa menjanjikan. Meski ragu, setidaknya mereka memiliki sesuatu untuk diikuti. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, jejak itu mulai memudar. Tanah menjadi lebih lembab, dedaunan yang tebal menutupi bekas pijakan, dan bentuk jejak perlahan kehilangan kejelasannya. Hingga pada satu titik, jejak itu hilang sama sekali, seolah menguap di telan hutan. Bayu berhenti, lalu mengacak rambutnya dengan kasar. Harusnya jejaknya masih ada. Tidak mungkin tiba-tiba hilang begini. Seno menunduk, memperhatikan lantai hutan, namun yang ia lihat hanya dedaunan basah yang mengambang di atas genangan kecil. Apa mungkin orang yang lewat sini berputar? Atau naik ke batang pohon itu? Ia menunjuk sebuah akar pohon besar, tapi logikanya sendiri terasa lemah. Raffi tidak langsung bereaksi. Ia berdiri tegak, memandang ke arah sekitar. Dari sudut-sudut hutan, suara-suara samar muncul, gesekan, desis halus, dan sesuatu yang terdengar seperti langkah ringan yang berpindah-pindah. Namun setiap kali ia mencoba fokus pada satu titik, suara itu justru menghilang, menyisakan keheningan aneh yang membuat dadanya terasa sesak. "Aku rasa kita sudah terlalu dalam," ujar Raffi pelan. "Ini bukan jalur biasa. Kita harus putuskan apakah mau lanjut lebih jauh, atau mundur sebelum kehilangan orientasi." Namun kata "mundur" justru seperti menyingkap sesuatu yang baru. Ketika mereka bertiga menoleh untuk melihat jalur yang baru saja dilewati, mereka terkejut mendapati bahwa jalur itu tampak berbeda. Semak-semak yang tadinya mereka singkirkan kini seolah telah kembali menutup rapat, menyembunyikan jalan. Tanah yang mereka injak tadi kini tertutup daun kering, seolah belum pernah dilewati siapapun. Bayu menelan ludah, suaranya terdengar kering. "Kalian, ngerasa ada yang aneh nggak? Jalannya memang begini tadi?" Seno menjawab cepat, terlalu cepat untuk menenangkan dirinya sendiri. "Mungkin kita salah ingat. Hutan bisa berubah tampak. Cahaya juga berubah-ubah. Tapi ini bukan sekadar berubah tampak," potong Raffi dengan mata menyipit. "Ini seolah-olah ada yang menutupi jejak kita." Ketiga pendaki itu berdiri dalam hening. Angin tidak lagi terasa seperti angin. Suaranya berubah menjadi bisik-bisik halus yang bergerak di antara daun. Udara yang tadi lembab kini terasa lebih padat, lebih berat, seolah ada sesuatu tak terlihat yang kini memperhatikan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara benda terjatuh tidak jauh dari posisi mereka. Kayu patah. Lalu dedaunan bergeser cepat. Bayu refleks menyorotkan lampu kepala ke arah sumber suara.
Namun kilau lampu hanya menabrak batang-batang pohon besar dan kabut tipis yang entah dari mana munculnya. "Apa itu?" tanya Seno dengan volume suara hampir bergetar. Tidak ada yang menjawab. Raffi perlahan mendekat beberapa langkah, menajamkan pendengarannya. Suara detak jantungnya terasa memantul di telinga. Ia tidak melihat apapun, tidak ada hewan, tidak ada bayangan yang bergerak. Namun aroma tanah basah bercampur bau logam samar tiba-tiba menusuk hidungnya. "Bau apa ini?" gumam Bayu sambil menutup hidung. Seno mengikuti, wajahnya mengernyit. "Seperti besi atau darah." Raffi mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka tenang. Ia mencoba mengatur napas, memastikan pikirannya tetap jernih. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Dari arah kiri mereka, terdengar suara langkah, kali ini lebih jelas. Langkah kecil, cepat, dan terasa sangat dekat. Semua lampu kepala langsung mengarah ke sana. Tidak ada apapun. Hutan kembali hening, terlalu hening, seperti menahan napas. Kemudian, dari arah kanan, suara lagi. Seperti seseorang berlari kecil di antara semak-semak. Seno mundur setengah langkah. "Raff? B, ini bukan suara hewan. Hutan di sini hewannya berat-berat, langkahnya pasti terdengar beda." Bayu berbisik dengan suara tercekat, "Ada orang lain di sini." Namun Raffi menggeleng perlahan. Kalau ini orang, kenapa dia nggak muncul sejak tadi? Ketegangan itu pecah ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan samar, jauh, tetapi jelas berasal dari kedalaman hutan. Teriakan itu tidak panjang, hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu bukan teriakan minta tolong. Lebih mirip teriakan terkejut, atau teriakan seseorang yang sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Bayu panik. "Kita harus ke sana nggak? Mungkin itu orang yang ninggalin jejak." "Tidak," jawab Raffi cepat, "terlalu cepat. Kita nggak bisa ngawur. Kalau itu orang, kenapa dia nggak muncul dari tadi? Kenapa dia seperti sengaja menjauh setiap kali kita mendekat?" Seno memeluk tubuhnya sendiri. Suara hutan mulai berubah semakin aneh. Seolah seluruh lingkungan sekitar mereka berubah menjadi ruang gema yang mempermainkan arah suara. Kadang suara terdengar dari depan, lalu tiba-tiba berpindah ke belakang. Mereka mulai kehilangan orientasi. "Tolong dengar aku baik-baik," ujar Raffi akhirnya, mencoba menegaskan. "Kita nggak boleh berpencar. Kita tetap di satu formasi. Kita putuskan satu arah dan tetap pada arah itu. Hutan ini tidak normal." Belum sempat mereka bergerak, suara lain muncul. Krek, krek, krek. Langkah berat, perlahan, seperti sesuatu berjalan di tanah basah. Jauh lebih besar dari hewan biasa. Semakin dekat, semakin jelas. Lampu kepala mereka bergerak gelisah, menyisir sisi-sisi hutan yang dipenuhi kabut tipis. Namun cahaya hanya mengungkapkan pepohonan besar, akar menjalar, dan bayangan gelap yang tampak seperti bergerak, atau mungkin hanya terbawa angin. "Aku nggak nyaman di sini," bisik Seno, suaranya pecah. "Kita harus pergi. Sekarang juga." Raffi mengangguk. "Kita mundur ke jalur tadi." Namun ketika mereka menoleh ke belakang, jalur itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding pepohonan rapat, seolah mereka baru saja masuk ke dalam bagian hutan yang tidak pernah menerima pengunjung sebelumnya. Bayu menelan ludah begitu keras hingga terdengar. Kita beneran tersesat?" Tidak ada yang sempat menjawab. Karena pada detik berikutnya, suara langkah berat itu berhenti. Tepat di belakang mereka. Begitu dekat. Dan dari balik kabut, muncul sesuatu yang bergerak pelan. Siluet rendah, besar, dan tidak sepenuhnya masuk akal. Hutan Kalimantan akhirnya menunjukkan sisi yang tidak dibicarakan siapapun. Ini bukan lagi perjalanan biasa. Ini awal dari mimpi buruk yang akan mengurung mereka selama hari-hari berikutnya. Disinilah komplikasi pertama benar-benar mulai. Siluet itu bergerak pelan, namun cukup jelas untuk membuat ketiga pendaki itu seketika terpaku. Cahaya lampu kepala mereka menangkap bentuk samar yang tampak seperti punggung besar dengan rambut kusut menggantung. Namun sebelum mereka bisa memastikan apa yang sebenarnya berdiri di balik kabut, suara keras memecah keheningan. "Dua aar."
Sebuah batang pohon besar tumbang di sisi kanan mereka, jatuh hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Tanah bergetar, dedaunan beterbangan, dan burung-burung melesat keluar dari tajuk pepohonan dengan riuh yang tidak wajar. Seno langsung tersungkur karena kaget, sementara Bayu berteriak spontan. "Lari!" teriak Raffi tanpa berpikir panjang. Ketiganya langsung berlari ke arah yang mereka anggap paling terbuka. Nafas mereka memburu, kaki menginjak akar-akar besar, dedaunan basah memercik, dan dahan-dahan tipis mencambuk wajah mereka. Mereka tak berani menoleh. Apapun yang ada di balik kabut tadi kini bergerak cepat. Suaranya mengikuti dari belakang. Entah binatang, entah sesuatu yang lain lagi. Sesekali Raffi mendengar derap berat itu, tut, 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 seperti kaki besar menghantam tanah dengan berat yang tidak seharusnya dimiliki makhluk hutan biasa. Bayu yang berlari di depan, hampir tersandung ketika ia memasuki area penuh akar menjalar. "Kanan, lewat sini," teriaknya. Namun Raffi sadar mereka bukan memilih arah. Mereka diceburkan hutan pada satu-satunya jalan yang tampak terbuka. Hutan seolah memandu mereka pada jalur tertentu, bukan jalur yang mereka pilih. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah area cekungan. Tanahnya lebih basah, air genangan memantulkan cahaya lampu kepala mereka. Kabut tipis melayang di permukaan tanah, membuat tempat itu tampak seperti kawah kecil yang belum sepenuhnya kering. Seno berhenti sambil membungkuk, mengambil napas berat. Apa itu tadi?" Raffi menggeleng pelan, masih memantau sekeliling. "Aku nggak tahu, tapi aku yakin itu bukan hewan biasa." Bayu masih memandang ke arah jalur yang baru saja mereka tinggalkan. Lampu kepalanya menembus kabut, namun yang terlihat hanya siluet pepohonan. Tidak ada tanda makhluk tadi menyusul. Tidak ada langkah berat. Tidak ada suara napas. Justru hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Seolah apapun yang mengejar mereka sudah menghilang tanpa jejak. "Kenapa sunyi banget?" bisik Seno. "Hutan ini biasanya rame suara serangga, burung, tapi ini..." "Diam dulu," kata Raffi cepat. Ia mengangkat tangannya, meminta dua rekannya tetap tenang. Di antara sunyi itu, terdengar suara aneh. Tik, tik, tik. Seperti tetesan air jatuh dari ketinggian. Raffi menajamkan telinga. Tetesan itu tidak jatuh pada air, tetapi pada permukaan yang lebih keras, seolah menetes pada batang kayu atau batu. Mereka bertiga segera sadar bahwa tetesan itu datang dari atas. Mereka menoleh secara perlahan. Di salah satu cabang besar di atas kepala mereka, tergantung sesuatu, sebuah kain lusuh yang terikat pada dahan besar. Pada ujung kain itu, tampak benda memanjang yang awalnya sulit dikenali karena terbungkus rapi. Namun bagian bawahnya tampak robek, memperlihatkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ujung benda itu ternyata adalah sepatu manusia. Sepatu dengan sol tebal, model pendakian. Kotor, penuh lumpur, dan sepertinya sudah lama tergantung di sana. "Gila," Bayu memegang kepalanya. Ini sepatu pendaki." Raffi memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tetapi tidak perlu waktu lama untuk mengetahui sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari sobekan kain itu, menetes cairan gelap yang tidak bercampur dengan air hujan. Seno mundur setengah langkah, wajahnya pucat. "Itu darah." Raffi menelan ludah, suaranya sangat pelan. "Sepertinya, iya." Tidak ada yang berbicara. Ketiganya terdiam, terpaku. Mereka kini menyadari bahwa seseorang, entah siapa, telah berada di area hutan itu sebelum mereka. Dan jejak-jejak yang hilang sebelumnya mungkin bukan hilang karena alam. Mungkin, hilang karena seseorang atau sesuatu ingin menghapus keberadaannya. Bayu menghela napas gemetar. "Raf, kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." "Ya," jawab Raffi. "Kita cari jalur lain. Jangan lewat tempat tadi." Namun begitu mereka memutar tubuh untuk mencari jalur baru, sesuatu yang lain terjadi. Tiba-tiba suara seperti serak, 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 terdengar dari dalam semak-semak. Bukan suara langkah berat. Bukan suara hewan besar. Tapi suara ini menyerupai gesekan sesuatu yang kasar di atas tanah, yang bergerak perlahan namun pasti, mengarah ke tempat mereka berdiri. Seno memegang lengan Raffi.
Ada sesuatu lagi. Bayu mengangkat lampu kepalanya. Dari kiri, bukan, kanan, atau dari belakang. Ia memutar tubuhnya cepat, tapi suaranya seperti berpindah-pindah. Dan di tengah kepanikan itu, hutan tiba-tiba mengeluarkan suara lain, suara yang lebih halus, lebih pelan, hampir seperti bisikan manusia yang dihembuskan melalui celah dedaunan. "Jangan, kesini." Raffi memandang dua rekannya, wajahnya tegang. "Kalian dengar?" Bayu mengangguk cepat, matanya membesar. Iya, ada yang ngomong." Seno berbisik, napasnya hampir hilang. "Itu suara perempuan, Raf." Namun sebelum mereka sempat bereaksi, dari balik kabut tipis muncul sesuatu yang bergerak cepat. Cahaya lampu mereka menangkap bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, terlalu cepat untuk dikenali. "Lari!" teriak Raffi untuk kedua kalinya. Mereka berlari lagi, kali ini tanpa peduli arah. Nafas mereka kacau, keringat bercampur dengan lumpur yang menempel di wajah. Hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin kini berubah total menjadi terowongan gelap tanpa ujung. Dan semakin mereka berlari, semakin jelas mereka menyadari satu hal. Hutan ini bukan hanya membuat mereka tersesat. Hutan ini sedang mempermainkan mereka. Dari kejauhan terdengar lagi bisikan, lebih jelas, lebih dekat. "Kalian tidak sendirian. Itu bukan angin, bukan gema, bukan suara makhluk liar. Itu suara manusia, atau sesuatu yang meniru suara manusia." Dan untuk pertama kalinya, ketiganya sadar bahwa mungkin seseorang memang tidak ingin mereka keluar dari hutan ini. Hutan yang mereka masuki setelah pelarian panjang itu berbeda dari bagian-bagian sebelumnya. Pepohonannya lebih tinggi, lebih rapat, dan akar-akar besar seperti ular raksasa yang menghalangi setiap langkah. Kabut semakin tebal, hingga hanya menyisakan jarak pandang beberapa meter. Udara lembab berubah menjadi dingin menusuk, tak wajar untuk waktu itu. Dan yang paling menakutkan, sunyi itu kembali hadir. Kali ini lebih pekat, seperti menyelimuti mereka dari segala arah. Bayu berjalan paling depan, namun langkahnya mulai goyah. Nafasnya terengah-engah, bukan hanya karena lelah, tetapi karena ketakutan yang ia tahan sejak mereka menemukan sepatu tergantung tadi. Seno berada di tengah, memegangi senter kecil di tangannya, sementara Raffi tetap di belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Apa hutan ini memang begini gelap?" Seno berbisik lirih, takut suaranya memantul kembali dalam bentuk yang tidak ia kenali. "Tidak," jawab Raffi cepat. "Kabutnya terlalu tebal. Terlalu dibuat-buat." Bayu berhenti mendadak. "Dibuat-buat? Maksud lo apa?" Raffi mengatur napas, menatap kabut di sekeliling. Hutan alami sekalipun gak akan selengas ini di waktu kayak gini. Kita bukan cuma tersesat. Ada sesuatu yang bikin jalur berubah-ubah. Seperti waktu kita lihat jalur hilang tadi. Bayu ingin membantah, tapi ia tahu Raffi benar. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, angin dingin tiba-tiba menyapu wajah mereka. Angin itu tidak datang perlahan seperti angin biasa. Ia muncul tiba-tiba, kuat, dan seolah membawa suara yang sangat halus, mirip desahan. Seno spontan menoleh ke kiri. "Ada yang lewat." "Enggak, itu cuma kabupaten." Belum sempat Raffi selesai, sesuatu berlari cepat di sisi kiri mereka. Bukan hewan, gerakannya terlalu lurus, terlalu senyap. Hanya bayangan hitam melintas, tapi cukup untuk membuat Seno jatuh terduduk. Aku lihat. Seno panik. Itu orang. Orang kurus. Rambutnya panjang. "Tenang dulu." Raffi berusaha mengangkat Seno kembali berdiri. "Mungkin cuma bayangan. Mungkin cuma. Aku bukan halusinasi." Seno berteriak. Hutan langsung menggema. Dan itu membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang menonton mereka. Dari banyak arah sekaligus. Mereka terus berjalan, tapi semakin maju, semakin banyak hal aneh muncul. Tiba-tiba suara langkah mereka sendiri terasa seperti ada gema yang mengikuti. Padahal hutan seperti itu seharusnya tidak menghasilkan gema. Setiap kali mereka berhenti, ada suara lain yang berhenti beberapa detik setelahnya. Seolah ada sesuatu yang menirukan mereka.
Bayu yang sangat gelisah tiba-tiba menunjuk ke tanah. Tunggu, lihat ini. Di tanah berlumpur itu tampak jejak kaki manusia. Beberapa langkah di depan mereka. Jejak itu tidak terlalu dalam, menandakan pembuatnya bergerak cepat. Dan ukurannya hampir sama dengan ukuran kaki Seno. Namun yang membuat semua membeku adalah arah jejak itu. Jejak itu bukan menuju ke depan. Jejak itu menuju mengelilingi mereka. Lingkaran penuh. Rapi. Seperti seseorang berjalan memutari mereka saat mereka tidak sadar. Ini gila. Bayu mundur perlahan. Ini benar-benar gila. Siapa yang bisa bikin jejak lingkaran begini tanpa kita dengar? Seno mulai menangis kecil tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya cekung. Raf, aku nggak kuat lagi. Aku pengen keluar. Aku pengen pulang. Kita akan keluar, bisik Raffi, walau ia sendiri tidak yakin. Kapan? Bayu hampir berteriak. Jalur berubah terus. Kabut makin tebal, langkah kita diikuti, ada suara-suara yang... Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat di depan mereka. Bayangan hitam itu menyeberang jalur, lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Seno menjerit. Bayu melompat mundur. Raffi menyorotkan lampu kepala ke arah gerakan itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon besar dengan batang lebar seperti pintu. Namun ketika mereka mendekat, tubuh Bayu tiba-tiba menegang. Aku tahu tempat ini, katanya pelan. Ini pohon yang sama yang kita lewati 1 jam lalu. Seno menggeleng cepat. Nggak mungkin. Kita jalan lurus terus. Tapi ini pohonnya. Bayu mendekat, menyentuh guratan panjang di batang pohon. Aku ingat guratan ini. Bentuknya kayak kilat. Raffi maju, menyalakan lampu lebih terang. Benar, guratan itu ada. Guratan yang tadi mereka lihat saat melintasi sebuah persimpangan. Kita kembali ke tempat yang sama, ujar Raffi dengan suara dingin. Padahal kita nggak pernah memutar, tambah Seno. Berarti, Bayu menelan ludah. Hutan ini beneran muter kita. Seolah menjawab pikiran mereka, hutan tiba-tiba mengeluarkan suara baru. Bukan langkah, bukan bisikan, tapi suara seperti tangisan. Halus. Jauh, tapi terdengar jelas. Tangisan perempuan. Atau, sesuatu yang meniru tangisan perempuan. Suara itu datang dari kanan mereka, lalu tiba-tiba berpindah ke kiri, lalu ke belakang, seperti berputar mengelilingi mereka. Raf, Seno memegangi lengannya, tubuhnya bergetar. Kenapa suaranya pindah-pindah? Itu bukan manusia normal, kan? Raffi tidak menjawab. Ia memandangi dua rekannya, mata Bayu yang semakin liar, napas Seno yang terengah-engah, dan tubuh keduanya yang hampir tak sanggup menerima tekanan mental ini. Sementara itu, ia sendiri merasakan hal yang tak pernah ia alami sebelumnya. Tekanan udara terasa berubah, seolah hutan semakin menutup jarak. Suara langkah tak terlihat terus mengikuti dari belakang, semakin lama semakin dekat. Dan di tengah semua itu, suara tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa kecil, tawa pelan, tawa yang bergetar, tawa yang seperti datang dari seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Perlahan, sangat perlahan, mereka bertiga menoleh. Lampu kepala mereka menyorot ke arah pepohonan gelap. Kosong. Namun tanah di belakang mereka menunjukkan 3 set jejak kaki baru, seolah ada seseorang berdiri di belakang mereka hanya sedetik sebelumnya. Dan jejak kaki itu lebih kecil, lebih ringan. Seperti jejak seorang perempuan dewasa bertubuh ramping. Raf, suara Bayu pecah. Kita bukan cuma tersesat. Kita sedang dibuntuti. Raffi memegang bahu keduanya, mencoba menenangkan meskipun suaranya tak lagi stabil. Kita harus keluar dari area ini. Sekarang. Namun ketika mereka berbalik untuk pergi, kabut menebal tiba-tiba. Dan dari dalam kabut itu, seseorang tertawa. Pelan. Panjang. Hutan Kalimantan akhirnya menunjukkan sisi paling gelapnya. Hujan kembali turun pada malam keempat sejak mereka kehilangan Ihsan, namun kali ini intensitasnya jauh lebih besar. Petir memecah langit, membuat seluruh rimba Kalimantan seakan bergetar setiap kali cahaya putihnya menyambar. Raga,
Dito dan Tegar merapat di bawah formasi akar besar yang membentuk semacam gua alami. Tempat itu sempat mereka lihat pada sore hari ketika mencari lokasi aman untuk bermalam. Ironisnya, justru kini tempat itu lebih terasa seperti perangkap. Dengar itu? Dito berbisik lirih. Raga dan Tegar saling berpandangan. Bukan suara hujan yang ia maksud. Itu jelas. Ada sesuatu lain. Sesuatu yang ritmis, teratur, dan terdengar tidak jauh dari mereka. Suara ketukan, seperti dua batu saling dipukul. Tok, tok, tok. Berhenti. Lalu terulang lagi. Tok, tok, tok. Itu mungkin sinyal? Ihsan? Tegar mencoba berpikir positif, meski nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Namun Raga menggeleng cepat. Itu bukan arah terakhir kita melihat jejaknya. Dan itu bukan pola yang diajarkan untuk sinyal bantuan. Dito menarik napas gemetar. Lalu siapa? Tidak ada yang menjawab. Angin malam membawa hawa lembah penuh aroma tanah dan dedaunan yang membusuk, sementara suara ketukan itu berhenti tiba-tiba, seolah menyadari bahwa para pendaki itu sedang memperhatikannya. Hening yang menyusul justru lebih membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian, suara lain muncul. Suara kaki melangkah di antara semak. Sangat pelan, tetapi cukup jelas karena jaraknya begitu dekat. Krek, krek. Tegar meraih parang yang selalu tergantung di pinggangnya. Kalau itu hewan, kita harus siap. Tapi naluri Raga berkata lain. Ada sesuatu yang tidak wajar dari langkah itu. Tidak berat seperti beruang madu, tidak gesit seperti rusa, tidak pelan seperti orang utan. Langkah itu seperti mengikuti ritme tertentu. Mengitarinya. Kita harus pindah tempat, ucap Raga cepat. Sekarang. Dito menunduk melihat kakinya yang masih luka akibat akar tajam 2 hari lalu. Aku bisa, tapi pelan. Pelan nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti, kata Raga sambil membantu mengangkat tas Dito. Mereka bergerak menembus gelap, menyalakan senter hanya beberapa detik sekali untuk menghindari menarik perhatian apapun yang ada di sekitar mereka. Hujan mulai mereda, namun kabut turun lebih tebal. Kabut ini bukan kabut pagi yang lembut. Ini kabut pekat yang mengambang rendah seperti asap putih, menyulitkan mereka melihat lebih dari 2 meter ke depan. Setelah sekitar 5 menit berjalan, suara langkah tadi menghilang. Tetapi ketenangan itu tidak membuat mereka merasa lebih baik. Justru sebaliknya. Dan saat mereka merasa mulai aman. Tok, tok, tok. Suara itu muncul lagi. Kali ini di depan mereka. Tapi, tadi suaranya dari belakang. Dito berbisik ketakutan. Raga merasakan tengkuknya dingin. Kayaknya itu bukan satu sumber suara. Seketika ketiganya terdiam. Mereka mempercepat langkah. Tegar menahan rasa panik sambil menebas semak dengan hati-hati agar tidak tersesat lebih jauh. Sesekali mereka mendengar suara ranting patah, atau sesuatu yang bergerak mengikuti irama langkah mereka. Hutan itu seolah hidup, atau memperhatikan. Setelah hampir 1 jam berusaha menjauh, mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Raga memandang sekeliling, sangat berhati-hati. Ada formasi batu besar dengan pola aneh, seperti pernah disusun manusia puluhan atau ratusan tahun lalu. Samar, tapi terlihat jelas meski tertutup lumut. Gak enak tempatnya, gumam Dito, setidaknya luas. Kita bisa lihat sekitar lebih jelas, jawab Raga, yang mencoba realistis. Mereka akhirnya berhenti di situ dan membangun tempat berteduh seadanya. Hujan ringan turun lagi, namun angin cukup tenang. Beberapa menit berlalu, dan rasa tegang perlahan mereda. Hingga, Tegar yang sedang menyalakan kompor portabel tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menatap lurus ke arah depan, matanya melebar. Dit, suaranya bergetar. Raga langsung sigap. Kenapa? Perlahan Tegar mengangkat tangan dan menunjuk ke salah satu batu besar yang menjulang. 3 meter di atas permukaan tanah, di bagian yang tertutup lumut tipis, tampak 5 garis panjang tergores, seolah dicakar sesuatu dengan kekuatan besar. Goresan itu baru, bekas kulit kayu dan serpihan lumut masih menetes jatuh. Ini bukan goresan dari hewan biasa, kata Raga, mencoba menelan ketakutan yang menyedak di tenggorokannya. Dito, yang duduk sambil memegang perban lututnya,
memandangnya dengan wajah pucat. Jadi apa yang mengejar kita dari tadi? Sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan gelap melintas, terlalu besar untuk kucing hutan, terlalu cepat untuk manusia, dan terlalu tinggi untuk beruang. Raga berdiri refleks, mematikan senter. Padamkan semua lampu. Jangan bersuara. Ketiganya menahan napas. Hanya kabut dan suara hujan kecil yang terdengar. Kemudian, sesuatu itu menggeram perlahan. Dalam hitungan detik, mereka sadar, apapun yang mengikuti mereka sejak malam itu bukanlah hal yang akan mundur begitu saja. Dan mereka masih harus bertahan 7 hari lagi di hutan itu. Kabut malam yang menggantung rendah membuat udara di sekitar terasa begitu padat, seolah hutan itu menutup segala jalan keluar. Raga, Dito, dan Tegar berjongkok memeluk lutut. Tidak berani bergerak sedikitpun sejak suara geraman itu terdengar. Mereka tahu, apapun yang ada di luar sana kini hanya berjarak beberapa puluh meter, mungkin lebih dekat. Selama beberapa menit, hutan benar-benar hening. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada langkah kaki, bahkan suara serangga lenyap. Keheningan ini justru membuat mereka lebih takut. Seakan seluruh alam sedang menahan napas bersama mereka. Tiba-tiba, braa, sebuah pohon besar roboh tidak jauh dari mereka. Tanah bergetar, daun-daun beterbangan. Raga berdiri seketika, matanya melebar. Tegar sudah memegang parang dengan tangan gemetar, sementara Dito hanya bisa menahan rasa sakit lututnya sambil bersandar pada batu berlumut. Apapun itu, semakin dekat, bisik Raga. Belum sempat mereka bergerak, terdengar suara napas berat dan basah, seperti makhluk besar yang baru saja berlari. Napas itu datang dari antara pepohonan. Dari arah kanan, lalu kiri, lalu belakang. 1. Tegar berbisik, berharap jawabannya positif. Raga menelan ludah. Enggak, lebih dari 1. Dito memejamkan mata, wajahnya pucat. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus cari tempat tinggi. Mereka segera bangkit. Raga memapah Dito, sementara Tegar membuka jalan dengan parang. Mereka bergerak menyeberangi area terbuka menuju lereng kecil yang terlihat sedikit lebih miring dan aman dari tanah datar. Namun baru beberapa langkah. Tok, tok, tok. Suara batu saling dipukul itu kembali terdengar. Tetapi kali ini berbeda. Cepat, keras, ritmenya semakin rapat. Seperti kode yang memberitahu bahwa mereka sedang mendekat. Tegar berhenti, tubuhnya kaku. Ini bukan kebetulan. Mereka memang memburu kita. Tiba-tiba sesuatu bergerak dari arah kabut. Bayangannya tinggi, tegap, dengan gerakan yang tidak menyerupai manusia. Raga hanya sempat melihat garis besar siluet hitam besar itu berjalan dengan langkah pelan namun sangat mantap, seolah makhluk itu tidak perlu bersembunyi lagi. Sembunyi. Raga menarik kedua temannya menuju balik batu besar yang retak. Mereka menahan napas. Makhluk itu berhenti tepat beberapa meter di depan mereka. Tidak terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dari jarak itu, bisa terdengar dengusan halusnya. Bisa dirasakan tanah yang bergetar lembut setiap kali makhluk itu melangkah. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar suara serupa, makhluk kedua. Lalu ketiga. Mereka mengurung. Suara napas. Suara langkah berat di tanah basah. Raga menoleh ke arah Tegar dan Dito. Lari saat aku bilang, nggak ada pilihan lain. Tegar menggeleng cepat. Raga A. Kalau kita tetap di sini, selesai. Sebelum Tegar atau Dito sempat membalas, makhluk pertama bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Raga mendorong kedua temannya ke sisi lain batu, lalu berlari ke arah berlawanan sambil memukul batang kayu agar suaranya mengalihkan perhatian. Hei, sini. Tegar menjerit, Raga. Dari balik kabut, makhluk itu berbelok cepat, mengejar suara. Langkahnya menghancurkan ranting, menimbulkan getaran kuat setiap kali kaki raksasanya mengenai tanah. Raga berlari sekuat yang ia bisa, napasnya memburu. Setiap kali menoleh, ia hanya melihat kabut putih gelap yang terbelah oleh bayangan besar di belakangnya. Ia hampir tidak bisa merasakan tanah di bawah kakinya, hanya adrenalin murni yang memaksa tubuhnya terus bergerak.
Dito dan Tegar menunggu beberapa detik, hingga suara langkah makhluk itu makin menjauh. Tegar menarik Dito. Kita harus pergi sebelum yang lain datang. Namun belum sempat mereka melangkah jauh. Groar. Suara makhluk kedua berkumandang dari kiri. Kabut bergetar, dan pohon-pohon di sekitar mereka seakan ikut merespons. Makhluk itu melompat ke area terbuka, hanya beberapa meter dari mereka. Tubuhnya besar, tegak, dengan rambut lebat yang menutupi sebagian badannya. Matanya memantulkan sedikit cahaya senter yang masih terselip di pinggang Tegar. Tegar mengangkat parang, tapi tangannya gemetar hebat. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti peringatan. Dito, yang hampir tidak bisa berdiri tegak, berbisik lirih. Kita nggak bisa kabur. Tegar menahan napas, menatap makhluk itu, tidak tahu apakah ia harus mundur atau menyerang. Makhluk itu melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Tegar mundur, memapah Dito, tapi tidak ada lagi jalur yang aman. Mereka terpojok di tepi lereng. Sementara itu, Raga berlari sampai dadanya seperti akan pecah. Namun langkah makhluk yang mengejarnya semakin dekat. Tanah bergetar begitu kuat hingga akar-akar pohon tampak menari di bawah kakinya. Akhirnya, Raga tiba di sebuah celah batu sempit. Cukup kecil untuk tubuhnya, tapi terlalu sempit untuk makhluk itu. Tanpa pikir panjang, ia melompat masuk dan menghantamkan bahunya ke udara. Makhluk itu berusaha menggapai masuk, cakarnya menggores batu di depan Raga, menimbulkan suara nyaring yang menusuk telinga. Raga menahan napas. Dan dalam keheningan paling mencekam itu, suara teriakan Tegar terdengar dari kejauhan. Tolong! Raga A. Raga ingin keluar. Ingin berlari kembali. Tapi makhluk itu masih berdiri di depan celah, memblokir satu-satunya jalan. Dia terjebak. Dito dan Tegar terpojok. Dan suara makhluk ketiga mulai terdengar mendekat. Semakin keras, semakin dekat. Dan semuanya seolah runtuh bersamaan. Inilah titik terburuk dalam 11 hari mereka hilang di hutan itu. Teriakan Tegar menggema di antara pepohonan basah, terseret oleh angin dan kabut tebal yang membuat hutan terasa seperti ruang tertutup tanpa batas. Raga, yang masih bersembunyi dalam celah batu sempit, menahan napas sambil menekan tubuhnya ke dinding batu yang dingin. Makhluk besar yang mengejarnya masih berdiri tepat di depan celah, geramannya rendah namun jelas, seperti sedang menunggu Raga mencoba keluar. Raga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu, tidak bisa bergerak, tidak bisa kembali. Rasa bersalah itu hampir membuatnya hancur, tetapi ia tahu, keluar berarti mati dalam beberapa detik. Sementara itu, di lereng kecil tak jauh dari sana, Tegar memegang parang dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Dito, yang lututnya semakin parah, bersandar pada batang pohon sambil menahan rasa sakit yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Makhluk besar di depan mereka melangkah maju dengan gerakan lambat, seperti predator yang memastikan mangsanya tidak akan bisa melarikan diri. Tegar, suara Dito hampir tidak terdengar. Aku nggak sanggup lagi. Tegar tidak menjawab. Ia tahu Dito tidak akan bisa berlari. Ia tahu dirinya juga tidak akan bisa membawa sahabatnya itu kabur. Dan ia tahu hanya ada 2 pilihan, melawan atau mati bersama-sama. Makhluk itu mendekat. Tegar mengangkat parang, menguatkan napasnya, dan bersiap menghadapi sesuatu yang tubuhnya sendiri tahu tidak mungkin ia kalahkan. Namun sebelum makhluk itu melompat ke arah mereka, tiba-tiba terdengar suara yang jauh lebih keras dari manapun. Hei! Di sini. Suara manusia. Beberapa suara sekaligus. Lalu, dur. Letupan keras membelah udara. Bukan petasan. Bukan kayu patah. Itu suara senjata api. Makhluk itu menghentikan langkahnya. Kepalanya menoleh cepat ke arah sumber suara. Geraman panjang keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya ia mundur beberapa langkah, lalu berlari masuk ke balik kabut. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki manusia semakin mendekat, cepat dan terlatih. Cahaya senter kuat menembus kabut, jauh lebih terang daripada senter kecil para pendaki. Di sana, 2 orang, suara seorang pria berbadan besar memerintah. Dito hampir jatuh berlutut lega saat beberapa orang berseragam rimba berlari ke arah mereka. Tim penyelamat.
Lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Wajah-wajah serius, pakaian loreng hutan, beberapa membawa senjata panjang, dan sisanya membawa peralatan medis. Tegar hampir roboh ketika dua orang menahan pundaknya agar tidak jatuh. Dito langsung dibaringkan dan diperiksa cepat, sementara suara langkah semakin mendekat dari segala arah. "Pendaki ketiga ada di mana?" tanya salah satu anggota tim. Tegar mengangkat tangan lemah, menunjuk ke arah kabut. "Raga, dia di sana, dikejar." Tim tidak menunggu. 3 orang langsung bergerak cepat mengikuti arah yang ditunjuk Tegar. Sementara 2 lainnya mengamankan area sekitar seperti sedang bersiap menghadapi ancaman besar yang mereka sudah tahu keberadaannya. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara teriakan dari arah celah batu. "Kami menemukan dia. Masih hidup. Cepat." Raga ditarik keluar dari celah sempit itu, tubuhnya kotor, penuh goresan, dan wajahnya pucat. Ia tidak percaya masih bisa bernapas ketika melihat cahaya senter menyinari wajahnya. Kakinya hampir tidak bisa berdiri, namun ia tetap memaksa menatap ke arah teman-temannya. "Dito?" "Tegar," suaranya serak. Tegar menghampirinya dengan langkah goyah. Mereka berdua saling merangkul dalam kelegaan yang campur aduk dengan ketakutan yang masih tersisa. Dito hanya bisa menangis pelan, entah karena lega, sakit, atau semuanya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara geraman kembali terdengar. Lebih keras daripada sebelumnya. Lebih banyak dari satu. Kabut di bagian timur hutan seakan bergerak, bergetar, oleh sesuatu besar yang sedang berjalan mendekat. Salah satu anggota tim penyelamat berteriak, "Semua siap. Kita keluar sekarang." Tidak ada yang membantah. Dalam hitungan detik, semua orang bergerak cepat, mengangkat Dito dengan tandu darurat, membantu Raga dan Tegar berjalan, sementara para penjaga belakang bersiap menahan kemungkinan serangan. Mereka bergerak dengan formasi terlatih, menembus jalur yang sudah dipetakan oleh tim sejak berhari-hari lalu. Suara geraman di belakang semakin lama semakin jauh, namun tidak hilang sepenuhnya, seperti makhluk-makhluk itu mengiringi dari kejauhan. Hanya satu hal yang jelas. Mereka tidak akan membiarkan manusia kembali lebih dalam ke wilayah mereka. Begitu mencapai base camp rahasia yang disiapkan di kaki gunung, barulah Raga, Dito, dan Tegar merasa benar-benar aman. Mereka diberi selimut termal, oksigen, makanan, dan perawatan medis cepat. Mereka tidak bisa berhenti gemetar. Semua terasa seperti mimpi buruk panjang yang akhirnya berhenti. Namun saat semua terasa mulai mereda, salah satu komandan tim penyelamat mendekati mereka dan berkata dengan nada pelan namun tegas, "Kejadian ini, jangan kalian ceritakan ke publik. Apapun yang kalian lihat di hutan, biar tetap di hutan. Paham?" Raga, Dito, dan Tegar saling menatap. Tidak ada yang berani menolak. Tidak ada yang ingin kembali ke tempat itu. Dan tidak ada yang ingin manusia lain menghilang seperti mereka. Malam itu, mereka bertiga dibawa turun. Selamat, hidup. Namun tidak utuh seperti ketika mereka datang. Hutan itu telah mengambil sesuatu dari mereka. Ketenangan, keberanian, dan mungkin sebagian dari diri mereka sendiri. Namun satu hal pasti. Mereka tidak akan pernah kembali ke gunung itu lagi.